Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 174. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat di mana Senku akhirnya mendapatkan seorang rekan baru yang sangat berguna untuk memandu perjalanan mereka menuju ke kota logam. Seorang ahli geografi yang sangat hebat bernama Chelsea. Dan berkat Chelsea, kini untuk pergi menuju kota logam, Senku tidak perlu melakukan pelayaran dengan mengelilingi Amerika Selatan untuk bisa tiba di kota logam. Karena setelah bertanya kepada Chelsea tentang rute darat tercepat yang bisa diambil untuk sampai ke kota logam tanpa harus membuang waktu mereka untuk mengelilingi Amerika Selatan, Chelsea pun memberitahu Senku kalau untuk pergi ke kota logam, tempat tujuan Senku berikutnya, maka Senku dan timnya bisa memotong dengan melalui jalur darat, yaitu dengan berlabuh di Ekuador Utara, lalu melakukan perjalanan darat dan sedikit pendakian untuk bisa tiba di kota logam. Tapi masalahnya adalah kalau Senku dan timnya berlabuh di Ekuador Utara dan melakukan perjalanan darat, maka besar kemungkinan Stanley dan pasukannya yang sedang mengejar Senku di belakang akan lebih diunggulkan, karena Stanley memiliki pesawat tempur yang bisa ia gunakan ketika mereka semua berlabuh di Ekuador Utara untuk mengejar Senku dari udara. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka Senku dan timnya pun membutuhkan kendaraan ringan yang cepat untuk bisa membawa mereka semua melewati jalur darat setelah tiba di Ekuador Utara dan membuat jarak yang cukup lebar untuk Stanley. Dan karena itulah pada chapter sebelumnya Senku dan timnya pun pergi ke tempat di mana mereka bisa menemukan pohon karet sesuai dengan informasi yang diberitahukan oleh ahli geografi mereka untuk bisa membuat karet yang akan digunakan sebagai ban kendaraan yang akan mereka buat untuk melaju di jalur darat yang akan mereka ambil. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada chapter 174 kali ini, kita bisa melihat kalau Senku dan timnya sedang menuju ke tempat di mana mereka dapat menemukan pohon karet untuk mengambil getahnya dan dijadikan karet untuk ban kendaraan yang akan mereka buat. Tapi masalahnya adalah, untuk bisa menemukan pohon karet, Senku tetap harus melabuhkan kapalnya di darat dan sedikit melakukan perjalanan darat untuk menemukan pohon karet yang bisa mereka ambil getahnya, lalu mengolahnya menjadi karet yang bisa digunakan untuk membuat ban, yang pastinya akan memakan waktu yang cukup lama, yang bisa membuat Stanley dan pasukannya dapat mengejar Senku. Apalagi saat ini kapal induk Perseus yang digunakan oleh Stanley sudah berhasil masuk ke dalam jangkauan radar kapal induk Perseus untuk bisa mendeteksi kapal yang sedang digunakan oleh Senku sekarang. Nah, untungnya saat ini posisi Senku sedang berada di dekat dengan terusan Panama. Terusan Panama adalah terusan yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km, memotong Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan. Lalu apa keuntungan Senku yang saat ini sedang berada dekat dengan terusan Panama? Keuntungannya adalah meskipun Senku tidak sedang menuju ke arah terusan Panama dan sedang menuju ke arah Ekuador, tapi berkat adanya terusan tersebut, Senku bisa menjebak Stanley yang sedang mengejar mereka di belakang dengan membaginya menjadi dua tim, yaitu tim pohon karet dan tim terusan Panama. Di mana tugas dari tim pohon karet adalah untuk mendapatkan pohon karet sebagai bahan membuat ban, sedangkan tim terusan Panama bertugas menjadi umpan untuk Stanley. Nah, awalnya rencana Senku tersebut dipertanyakan oleh teman-temannya karena besar kemungkinan tim terusan Panama atau tim umpan akan mati di tangan Stanley. Ditambah lagi menurut Chelsea besar kemungkinan setelah ribuan tahun lamanya tanpa adanya perawatan dari manusia, terusan Panama sudah tersumbat dan tidak bisa dilewati oleh kapal. Tapi ternyata tim terusan Panama hanya berisi mobil lab yang sudah kosong, yang sudah sedikit dimodifikasi agar bisa mengambang di laut dan diarahkan menuju terusan Panama dengan sistem autopilot manual. Sedangkan Senku dan semua orang di timnya tetap berada di kapal
sebagai tim pohon karet tanpa ada seorang pun yang menjadi umpan. Nah, menariknya pada bagian perpisahan dengan mobil lab yang dijadikan umpan oleh Senku tersebut, kita bisa lihat kalau scene ini sepertinya menggunakan referensi dari anime One Piece, di mana pada saat Senku berkata untuk menyampaikan ucapan selamat tinggal pada mobil lab mereka yang dijadikan umpan, kita bisa lihat Taiju yang sedang menggunakan salah satu gaya perpisahan yang sangat terkenal dan menyedihkan di One Piece. Sama seperti saat dimana Luffy dan krunya berpisah dengan Pipi di Alabasta. Nah, setelah rencana tersebut dilakukan, operator radar di kapal induk Perseus pun kebingungan karena mendeteksi kalau kapal Senku kini telah terbagi menjadi dua, di mana satu kapal menuju ke arah terusan Panama dan satu kapal lagi sedang menuju ke arah Amerika Selatan. Dan setelah mendengar informasi tersebut dari operator radarnya, Stanley pun berkata bahwa rencana tersebut adalah rencana yang sangat kentara tapi pintar. Mengapa bagi Stanley rencana tersebut sangat kentara? Karena tentu saja Stanley tahu kalau Senku sedang berada di kapal yang sedang menuju ke Amerika Selatan. Bukan karena informasi yang sudah diketahui oleh Stanley dari Ginro sebelumnya coy, tapi karena logikanya kalau Senku berada di kapal yang sedang menuju terusan Panama, maka rencana dengan membagi dua tim tersebut adalah rencana yang tidak akan bekerja. Karena baik Senku berada di kapal yang sedang menuju ke terusan Panama maupun di kapal yang sedang menuju ke Amerika Selatan, mau nggak mau Stanley tetap harus pergi ke arah kapal yang sedang menuju terusan Panama tersebut. Sehingga kalau Senku berada di kapal yang sedang menuju terusan Panama, maka rencana tersebut tidak akan bekerja. Tapi akan lebih berfungsi kalau Senku berada di kapal yang sedang menuju ke Amerika Selatan. Yang mana membuat Stanley berkata bahwa rencana tersebut adalah rencana yang sangat kentara. Dan berkat rencana tersebut, akhirnya Senku pun berhasil membuat jarak yang cukup jauh dengan pasukan Stanley. Karena Stanley mau gak mau harus mengejar dan memastikan terlebih dahulu bahwa kapal yang sedang berlayar ke arah terusan Panama tersebut hanyalah sebuah umpan sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan oleh Stanley. Terus kalau Stanley sudah memperkirakan kalau kapal yang berlayar ke arah terusan Panama tersebut hanyalah umpan, kenapa Stanley malah tetap mengejar umpan tersebut? Karena kalau ternyata kapal yang sedang berlayar ke arah terusan Panama tersebut adalah kapal yang ditumpangi Senku, sedangkan Stanley malah berlayar mengejar kapal yang sedang berlayar ke arah Amerika Selatan, maka ketika Stanley sadar kalau kapal yang menuju Amerika Selatan adalah umpan, Stanley akan sangat kesulitan untuk bisa mengejar Senku. Karena setelah melewati terusan Panama ada samudera yang sangat luas dan akan membuat Stanley kehilangan jejak Senku. Sedangkan sebaliknya, jika Stanley mengejar kapal yang mengarah ke arah terusan Panama, meskipun kapal tersebut hanyalah umpan, Stanley masih bisa berbalik arah dan melanjutkan perjalanannya ke arah Amerika Selatan tanpa harus kehilangan jejak dari Senku. Meskipun jarak di antara mereka akan semakin jauh berkat rencana Senku tersebut. Hingga akhirnya berkat rencana tersebut, Senku dan timnya pun akhirnya memiliki cukup waktu untuk kembali berlabuh dan menemukan pohon karet yang sangat besar yang mungkin telah hidup selama ribuan tahun tanpa pernah dijamah oleh manusia karena pembatuan. Dan setelah itu, Senku dan timnya pun mulai mengumpulkan getah dari pohon karet tersebut dengan membuat sayatan-sayatan pada pohon karet tersebut, hingga getah dari hasil sayatan pohon karet tersebut dikumpulkan oleh Senku dan timnya. Dan setelah getah karet terkumpul cukup banyak, Senku pun kemudian mengolah getah karet tersebut dengan mencampurkan cuka pada getah karet yang diletakkan pada sebuah cetakan agar getah menjadi cukup keras, lalu dicampur dengan bubuk sulfur dan kemudian diremas dengan menggunakan penggilas, hingga akhirnya karet pun berhasil didapatkan. Yang mana dengan bahan yang baru didapatkan tersebut, maka proyek pembuatan motor yang akan menjadi alat transportasi mereka untuk melewati jalur pintas menuju kota logam pun akan mampu meningkatkan mobilitas mereka di darat berkat karet yang baru saja mereka dapatkan untuk dijadikan sebagai bahan pembuat ban pada kendaraan yang akan segera dibuat. Nah, itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 174. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.